Terima kasih Dokter Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat teman sejawat semuanya. Setelah tadi kita mendengar paparan dari pembicara sebelumnya mengenai masalah presbikusis, saya diberi kesempatan untuk mencoba membicarakan mengenai penanganan rehabilitasi oral dan faktor apa saja yang berperan dalam penanganan gangguan fungsi pendengaran atau presbikusis. Maaf, saya sedang agak batuk. Jadi mengenai masalah, maaf, sebentar. Dalam penanganan presbikusis, kita perlu perhatikan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh untuk keberhasilan program rehabilitasi oral. Seperti kita ketahui, faktor usia, bertambahnya usia secara fisiologik akan ada mengalami penurunan beberapa fungsi organ sensorik, antara lain yang kita kenal sebagai presbiopia, masalah di mata, katarak, jadi melibatkan visus. Kemudian di bidang kita, presbikusis dan presbiastasis, ada masalah gangguan keseimbangan yang nanti juga akan dibicarakan oleh pembicara selanjutnya. 3 gangguan sensorik ini dikenal sebagai multisensory deficit syndrome. Ini Rahman yang pertama kali mengemukakan bahwa ketiga gangguan sensorik ini dikenal sebagai nama multisensory deficit syndrome, dan ini amat sangat sering kita dapatkan pada faktor usia lanjut. Kemudian ditambah dengan proses degenerasi, masalah-masalah penyakit kronik dan kelemahan otot. Nah, bersama-sama semuanya ini akan menyebabkan keterbatasan aktivitas sosial bagi usia lanjut. Berbicara mengenai penanganan gangguan dengar pada usia lanjut, evaluasi yang perlu kita lakukan adalah fungsi pendengaran, pendengaran perifer sampai ke sentral. Jadi tidak hanya pemeriksaan audiometri biasa. Kemudian juga perlu dilakukan pemeriksaan fungsi kognitif karena ini amat sangat berpengaruh pada keberhasilan rehabilitasi. Sementara untuk bagi yang akan melakukan penelitian, kita bisa juga memasukkan pemeriksaan hearing handicap inventory for elderly, screening, kemudian juga social hearing handicap index. Ini adalah kuesioner mengenai screening pendengaran usia lanjut versi bahasa Indonesia yang sudah dikembangkan oleh FKUI RSCM yang bisa dipakai apabila mau melakukan penelitian mengenai masalah presbikusis. Kalau kita bicara mengenai gangguan pendengaran pada usia lanjut, itu mulai terlibat dari yang telinga bagian luar, kemudian telinga tengah, kemudian koklea, saraf pendengaran, sampai ke pusat pendengaran di otak. Jadi kita cukup banyak yang harus kita pelajari kalau berbicara mengenai masalah pendengaran pada usia lanjut. Hanya barangkali yang paling banyak terlibat adalah rumah sakit, pendengaran dan pusat pendengaran sentral. Jadi kita tidak membicarakan masalah anatomi di yang telinga luar. Berbicara mengenai fungsi mendengar, bagaimana kita mendengar, kita mengenal hearing. Jadi hearing ini bagaimana kita mendengar. Sementara listening itu mendengarkan, jadi berbeda. Mendengarkan itu betul-betul kita secara aktif, kita konsentrasi mendengar apa yang kita dengar. Dan itu lanjut sebagai pemahaman, comprehending, untuk bisa communicating. Jadi ini merupakan mekanisme bagaimana kita mendengar. Masalah di rumah siput, ini banyak hal yang bisa terjadi ya, karena rumah siput sebagai transducer untuk mengolah suara yang masuk ke telinga kita menimbulkan peningkatan ambang dengar. Karena seperti kita ketahui banyak kerusakan di otak hersel dari koklea pada presbikusis.
Dan ini menimbulkan dynamic range juga turun, seperti kita lihat di grafik audiogram di sini, di mana maksimum compatible loudness, suara yang paling nyaman didengar bagi yang ada masalah presbikusis biasanya lebih rendah intensitasnya, sehingga menimbulkan dynamic range itu yang jadi ambang dari pendengaran yang kita dapat dari audiometri nada murni, dan ambang mulai merasa tidak nyaman. Yang normal kita sebetulnya bisa mendengar sampai 120 desibel. Jadi ini yang kemudian dikenal menimbulkan keluhan recruitment. Sementara itu fungsi rumah siput bertugas untuk frekuensi selectivity dan different Lyman intensity, dan ini semua akan melibatkan spectral processing dari apa yang kita dengar. Sementara itu juga menimbulkan masalah temporal processing yang sering kita lakukan atasnya dengan detection gap. Jadi untuk membedakan antara bagaimana mendengar satu kata kemudian kata berikutnya. Sementara untuk masalah neural sampai sentral dari hearing, listening, comprehending, subcomprehending, sampai communicating ini adalah masalah di aferen dari saraf belakang, kemudian sampai saat ini bisa menimbulkan gangguan binaural processing. Kita dianugerahi telinga dua untuk bisa mendengar secara binaural. Jadi dalam hal ini, apa yang kita dengar dari telinga kanan dan telinga kiri, kemudian diterima di pusat, dan pusat harus mengolah dua-duanya tidak menimbulkan hal yang berbeda. Yang itu sebetulnya ada tes khusus yang maaf di Indonesia masih belum tersedia. Selain itu juga fungsi bagaimana kita bisa mendeteksi sinyal apapun, sinyal bunyi, sinyal suara, ataupun percakapan di ruangan yang ramai dan reverberasi yang banyak pantulan. Jadi di situ jadi banyak echo, ini juga akan mengalami kesulitan. Selain itu juga lokasi sumber suara. Nah, pada kasus presbikusis ini juga bisa terjadi, sehingga kalau digabung secara keseluruhan, fungsi dari mendengar dari deteksi bunyi, diskriminasi suara yang kita dengar, kemudian identifikasi, kalau semuanya itu tidak bekerja dengan baik, kita bisa persepsi mendengar apa yang kita dengar dengan jelas. Akan tetapi kalau ada masalah yang sering menimbulkan mispersepsi atau misinterpretasi dari apa yang kita dengar. Karakteristik presbikusis tadi juga sudah ditemukan bahwa tipikal gangguannya sensorineural progresif bilateral dimulai dari nada tinggi, dan yang tipikal adalah kesulitan mengerti phasing dan pemahaman kata-kata yang kita kenal sebagai phonemic regression. Jadi bisa mendengar apa yang dibicarakan lawan bicara, tapi tidak jelas bicara apa. Pasien sering mengeluh bisa dengar, tapi kayak orang bergumam, jadi tidak jelas kata-kata yang didengar. Faktor-faktor yang berperan dalam program rehabilitasi gangguan pada input, tentunya nomor satu adalah fungsi auditorius. Dari faktor non-auditorius perlu dipertimbangkan, faktor non-auditorius, tapi khusus untuk presbikusis ini lebih banyak terjadi. Jadi perlu kita perhatikan betul mengenai non-auditorius. 3 proses fundamental gangguan sampai ke sentral. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana fungsi koklea, saraf pendengaran, sampai fungsi deteksi dan interpretasi di korteks auditorius. Nah, kemudian yang lain adalah fungsi kognitif. Jadi ketiga ini merupakan fundament yang harus kita perhatikan dalam menangani masalah presbikusis. Evaluasi yang perlu kita lakukan pada pemeriksaan usia lanjut, ya, karena presbikusis ini biasanya SMHL, ya, kemudian disertai juga recruitment,
Kemudian ada cocktail party syndrome, di mana kalau ada suara lain di sekitar jadi lebih kesulitan untuk menangkap percakapan, dan kadang-kadang juga seperti tinnitus. Pemeriksaan yang perlu kita lakukan adalah audiometri nada murni. Akan lebih baik kalau ada fasilitas high frequency audiometer, karena terus terang seperti saya yang alhamdulillah usia sudah 77 tahun saat ini, jadi saya sudah banyak dapat bonus. Alhamdulillah pemeriksaan audiometri saya masih normal. Tapi kalau diperiksa dengan high frekuensi, sudah mulai ada penurunan di atas 8.000. Jadi sering kita dapatkan faktor usia, tapi dengan audiometri nada murni yang biasa masih normal. Tapi kalau dengan high frekuensi audiometer akan kita dapatkan sudah mulai ada penurunan di 16.000, di 20.000. Kemudian tes yang lain yang penting harus dilakukan adalah loudness discomfort level. Jadi setelah melakukan audiometri nada murni, kita lakukan pemeriksaan LDL dengan informasi pada pasien yang bersangkutan, Pak atau Bu, sekarang tesnya agak beda. Saya berikan suara yang volumenya akan saya tingkatkan sepanjang Bapak Ibu masih merasa keras ya, tapi saya masih oke, jadi tidak sampai membuat rasa tidak nyaman, kita naikkan terus. Tapi kalau sudah mulai merasa tidak nyaman, ini dipencet. Jadi kita akan menilai di kekerasan berapa masih tolerable. Ini pemeriksaan loudness discomfort level. Dan ini penting sekali untuk kalau nanti mau pakai alat bantu dengar, di mana di situ kita suara diperkeras, jadi ada amplifier, paling tidak kita tahu kekerasan berapa ini pada pasien yang bersangkutan, harus kita atur MPO-nya, maksimum power output-nya berapa. Jadi jangan pakai alat bantu tidak nyaman. Audiometri tutur penting sekali. Jadi sebetulnya di semua sentra audiologi kita tidak hanya memeriksa audiometri nada murni, karena audiometri tutur ini memberikan informasi yang justru lebih jelas. Ambang dengarnya normal, belum tentu kemampuan menangkap pembicaraan baik. Jadi ini penting sekali, sehingga kita juga bisa tahu seberapa seseorang mengalami discrimination loss. Nah, karena pada umumnya faktor usia presbikusis itu ada cocktail party syndrome, penting juga diperiksa audiometri tutur di tempat bising atau yang kita kenal sebagai speech and noise testing. Di Indonesia sudah ada 2 jenis pemeriksaan, words in noise hanya dengan kata-kata saja, ada yang dengan kalimat yang kita kenal sebagai endohin. Kita sudah punya 2 jenis pemeriksaan speech and noise test. Mengenai penanganan yang presbikusis yang faktor non-auditorius, ini penting sekali, perlu diperhatikan juga pasien yang bersangkutan kondisi kesehatan secara umum seperti apa. Kemudian fungsi penglihatan. Nah, fungsi visus ini juga akan berperan dalam program rehabilitasi oral. Di samping itu juga fungsi kognitif. Kalau kita berbicara mengenai mengapa fungsi penglihatan kok penting dalam hal penanganan masalah gangguan dengar. Seperti kita ketahui, kita mengenal 5 indera, ya, melihat, mendengar, meraba, pencium, pengecap. Jadi dalam hal ini, apabila seseorang mengalami berkurang fungsinya di salah satu indera, yang lain itu akan membantu untuk kekurangan di salah satu organ sensornya. Jadi dalam hal ini untuk masalah gangguan dengar, kita kalau bicara komunikasi kan 2 arah. Kita berhadapan, kita bertanya, kemudian ada jawaban. Bagi yang ada masalah gangguan dengar, ya, lip reading ini juga berperan sekali. Ya. Jadi dalam hal ini kita perlu juga kalau memang ada masalah penglihatan, anjurkan itu juga diperbaiki dalam program rehabilitasi oral. Selain itu juga dengan melihat kita dapat tunjuk kontekstual, sebetulnya apa kira-kira maksud dari pembicaraan lawan bicaranya, tanda-tanda pragmatik penggunaannya apa, kemudian dari ekspresi muka kadang-kadang kita juga bisa menilai ini maksudnya apa,
Jadi kita juga bisa menilai bagaimana segmental, suprasegmental. Segmental itu misalnya pada kata takar sama cagar, bedanya hanya K sama G. Ya, tapi paling tidak kita terbantu dengan melihat. Sementara suprasegmental itu lebih ke masalah volumenya, intonasinya, dan selain itu juga dengan melihat kita juga bisa kadang-kadang kalau kita sedang bicara itu tangan tidak diam ya, pasti kemana-mana untuk menggambarkan sebetulnya ekspresi dari apa yang saya bicarakan ini apa, dan itu juga akan ditangkap oleh lawan bicara kita yang ada masalah pendengaran. Jadi itu peran fungsi penglihatan. Selain itu, kalau kita berbicara mengenai bagaimana kita mendengar, tidak boleh dilupakan juga fungsi kognitif, memori dan pemahaman ini amat sangat berperan dalam pemahaman pembicaraan. Karena itu fungsi kognitif ini juga penting juga kita nilai pada dalam penanganan presbikusis. Fungsi kognitif karena faktor usia, memori jangka pendek untuk kemudian dan jangka panjang untuk kemudian disimpan di memori, ini juga sudah mulai ada penurunan. Ya, kita kan sering mengalami untuk mengingat sesuatu kadang-kadang sudah ketemu seseorang, aduh ini namanya siapa ya, mungkin untuk sejawat yang masih muda mengingat, tapi kalau seperti saya udah kadang-kadang sudah sulit untuk mengingat nama. Kemudian kecepatan dalam memberikan suatu keputusan, ini juga mulai ada penurunan. Kemampuan mempelajari sesuatu yang baru, ini juga agak udah faktor usia. Kemudian waktu untuk bereaksi, untuk merespons juga memerlukan waktu yang lebih lama. Jadi ini juga perlu kita perhatikan karena dalam program rehabilitasi, jadi dengan masalah yang di fungsi kognitif mesti sabar dan perlu waktu yang lebih lama dibandingkan dengan masalah pendengaran yang sama di usia yang lebih muda. Berbicara mengenai tes fungsi kognitif, sebetulnya kita bisa dengan sekedar bertanya kira-kira memori yang pendek apa yang terjadi hari ini, kemudian yang memori jangka lama apa yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, untuk tes fungsi kognitif sekarang kita sudah tersedia bagi yang akan melakukan penelitian karena di sini sudah ada penilaian secara objektif. Tes Hopkins Verbal Learning Test ini sebetulnya sudah ada dikembangkan oleh bagian psikiatri RSCM, akan tetapi dalam diberikannya dengan cara rekaman dari CD sehingga diperkenankan diperdengarkan materi tes seperti yang terlihat di sini. Akan tapi waktu itu saya melakukan penelitian, saya bilang ke Prof. Irawati, ya kita kan mau melakukan penelitian pada pasien gangguan pendengaran, sehingga kalau tidak bisa mengingat apa yang tadi diperdengarkan lewat CD, jadi kita tidak bisa menilai apakah karena kurang dengar atau masalah memorinya. Jadi saya dan Prof. Irawati melakukan penelitian dengan materi yang sama dengan modalitas visual. Jadi ini sudah direkam dengan ditampakkan, kemudian dimatikan. Setelah itu ditanya tadi membaca apa. Tapi tentunya masalahnya thesis harus bagus. Ya, jadi ini sudah sedia CD-nya yang banyak mengembangkan justru bagian psikiatri ya untuk penelitian. Tapi paling tidak untuk kita kalau mau melakukan penelitian pada presbikusis ini tes fungsi kognitif ini juga sudah tersedia untuk memori. Jadi ini listnya yang terdiri dari beberapa kata ada binatang, kemudian setelah ditampakkan di monitor, kemudian dimatikan, diulang 3 kali, kemudian dinilai berapa kata yang mampu diingat oleh pasien yang bersangkutan. Kemudian berbicara mengenai rehabilitasi oral
atau oral rehabilitation atau rehabilitasi masalah pendengaran. WHO sudah menentukan bahwa semua penyakit kita tentu pelajari etiologinya apa, kemudian patologi apa yang kita dapatkan, dan dampak gangguannya apa. Jadi kalau di bidang kita, impairment itu hasil yang kita dapat dari pemeriksaan audiometri. Kemudian seberapa nih pasien yang bersangkutan mengalami disability, jadi penilaiannya beda lagi, di mana jadi terbatas melakukan aktivitas, jadi misalnya karena tidak bisa mendengar dengan baik, dan itu akan menimbulkan handicap. Jadi betul-betul ada keterbatasan untuk melakukan aktivitas sosial. Nah, yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah bagaimana usaha kita untuk mencegah impairment itu jangan menyebabkan handicap yang lebih berat. Ya. Ini apa namanya statement dari WHO. Kemudian kalau kita berbicara mengenai metode oral rehabilitation, kita mengenal ada traditional approach. Jadi ini yang sebetulnya metode lama yang intinya hanya ada masalah pendengaran, ya udah di training aja auditory dan speech reading ya dengan lip reading. Kemudian berkembang menjadi progressive approach di mana lebih mengandalkan counseling oriented metodologi. Jadi lebih banyak counseling yang kita mulai dengan evaluasi, kemudian lanjut dengan remediasi. Evaluasi cukup banyak yang yang perlu kita lakukan, ya antara lain bagaimana seperti tadi sudah kemukakan fungsi pendengarannya, kemudian visesnya, kemudian juga masalah psikologi, sosial, latar belakang pendidikan, dan masalah yang ada, masalah mobilitas, terutama ekstremitas atas, karena bagaimanapun harus setiap kali mengatur alat bantu dengarnya. Jadi itu juga perlu kita pertimbangkan. Selain itu juga masalah tentunya itu juga perlu kita perhatikan. Nah, selain itu untuk remediasi, kita perlu seberapa pasien yang bersangkutan itu menerima kondisi yang ada. Karena beberapa ini jadi tidak bisa tidak mau menerima apa ekspektasi yang diharapkan. Kemudian baru kita bicara mengenai instrumen yang akan kita pakai, strategi apa yang akan kita gunakan untuk rehabilitasinya, dan tentunya dengan masalah yang masing-masing secara individu. Secara overview, kalau kita berbicara mengenai penanganan gangguan pendengaran, tentunya nomor satu, selama masih bisa dilakukan secara medis, obat-obatan, operasi, treatable, kita pasti berusaha dengan penanganan secara medis. Tetapi apabila karena sesuatu hal telah dilakukan tindakan medis, itu ada masalah pendengaran, atau ada kasus tertentu, mungkin faktor usia atau masalah fisik yang lain tidak bisa dilakukan operasi, kita langsung pada rehabilitasi pendengaran. Tentunya dimulai dengan counseling, hearing device, dengan auditory verbal therapy atau auditory training. Di sini saya pakai istilah hearing device karena banyak alat yang bisa kita pakai untuk membantu masalah pendengaran, seperti alat bantu dengar, assistive listening device, BAHA, implan telinga tengah, dan implan cochlea. Kalau kita berbicara mengenai gangguan pendengaran, dampak yang paling kita perlu perhatikan adalah demensia pada usia lanjutnya. Karena apabila ada masalah pendengaran, maka energi otak akan meningkat. Kita akan bekerja otak akan bekerja lebih keras untuk mengatasi masalah pendengarannya, untuk kompensasi berkurangnya pendengaran tersebut, sehingga dalam hal ini mempercepat atrofi otak dan akan juga meningkatkan faktor risiko untuk demensia. Sehingga dalam hal ini satu-satunya adalah penanganan karena SMHL, satu-satunya adalah dengan alat bantu dengar. Sehingga untuk mengatasi masalah demensia, sekalipun gangguan derajatnya ringan, apabila ada gangguan fises yang tidak bisa dikoreksi, ya seperti glaukoma misalnya, kita anjurkan sekalipun ringan pakai alat bantu dengar binaural, dua telinga.
dibantu assistive listening device. Ini untuk membantu meningkatkan fungsi komunikasi. Sehingga dengan pakai alat bantu dengar, ya dibantu dengan auditive training akan membantu komunikasi verbal lebih baik, menghambat demensia, dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi kunci sukses pemakaian alat bantu dengar adalah orientasi dan konseling. Pemahaman peran amplifikasi itu apa, dan itu akan mengurangi penolakan pemakaian alat bantu dengar. Karena banyak sekali stigma yang kita hadapi masalah alat bantu dengar ini. Banyak kasus yang sebetulnya sudah harus pakai alat bantu dengar, tapi usia masih relatif barangkali menjelang 60, enggak mau saya pakai, itu kan tanda-tanda bahwa usia sudah tua. Saya merasa belum tua. Jadi stigma ini yang sering terjadi. Saya pengalaman di klinik. Jadi dalam hal ini kita harus memberikan informasi, kita harus memberikan pemahaman bahwa masalah ini bisa menimbulkan dalam lebih lanjut untuk masalah demensia. Jadi kita memang harus memberikan informasi konseling untuk masalah-masalah gangguan pendengaran ini. Sebagai kesimpulan, perubahan pendengaran pada usia lanjut SNHL bilateral dan berlangsung progresif, dan ini juga membuat kemampuan untuk menangkap pembicaraan yang berlangsung tepat tidak bisa bagus, menentukan arah lukas suara juga menjadi kurang bagus. Berkurangnya untuk yang bicara yang berlangsung cepat ini boleh diibaratkan kalau kita bicara antara satu kalimat, kemudian satu kata sebetulnya baru menempuh perjalanan di jalan, belum sampai di korteks, sudah ada kata berikutnya, maka bagi yang mengalami masalah presbikusis akan miss satu kata. Misalnya, besok jam sekian saya jemput. Ya, kalau ngomongnya cepat, besok jam segini saya jemput ya Bu. Nah itu jam berapa yang hilang jadi tidak tertangkap, sehingga jam berapa minta diulangi lagi, sehingga sebaiknya bicara juga, Bu besok jam segini saya jemput ya. Jadi tidak terlalu cepat. Selain itu juga apabila komunikasi dengan anggota keluarga ada masalah khusus, saya anjurkan juga cari tempat yang sepi, mungkin di teras belakang, karena kalau di depan banyak mobil lewat, sehingga itu juga akan mengganggu penangkapan pembicaraan. Jadi intinya kita yang harus menyesuaikan, mengatur, membantu bagaimana masalah presbikusis ini bisa diatasi. Jadi kembali untuk resume bahwa yang perlu diperhatikan faktor auditorius dari perifer sampai ke sentra, ya, jadi dengan tes yang lengkap, dengan tes audiometer, syukur ada fasilitas noise test, dan jangan lupa faktor non auditorius harus perlu juga dipertimbangkan. Kondisi fisik dan psikologik, seberapa yang bersangkutan itu bisa nerima masalahnya. Jadi acceptance bahwa ada masalah pendengaran yang memang itu sudah secara fisiologik dia akan mengalami, dan alat bantu dengar bagaimana itu bekerja sehingga itu juga bisa diterima bagi yang bersangkutan. Kemudian fungsi kognitif, memori juga perlu jadi bahan pertimbangan. Bisa selalu kita anjurkan kalau bisa, selama masih bisa dikoreksi, itu juga akan membantu komunikasi dua arah. Dalam hal ini yang perlu dilakukan pada program rehabilitasi adalah pendekatan biopsikososial. Ini perlu kita perhatikan betul seberapa dampak yang dialami masing-masing individu. Kemudian pemahaman mengenai masalah presbikusis, kita juga harus paham betul presbikusis itu masalahnya ada. Kemudian amplifikasi, alat bantu dengar, assistive listening device, kemudian secara psikologik apa sebetulnya yang dialami oleh pasien yang bersangkutan, dan kita juga memikirkan variabel komunikasi apa yang terbaik bagi kita. Dengan demikian kita bisa mengatur strategi rehabilitasi pendengaran
perlu ditentukan jadi masalah impairment-nya seberapa berat masalah gangguan dengarnya, kemudian sikap pasien, ya, cara hidup dan kepribadian masing-masing individu pasien kita. Sebagai key message, tips untuk komunikasi bicara dengan lansia yang mengalami masalah pendengaran. Berhadapan dengan cahaya yang cukup. Cahaya ke kita, bukan kan yang mengalami presbikusis. Cahaya diperlukan ke kita untuk supaya yang presbikusis bisa membaca gerak bibir. Kemudian pengucapan yang jelas, ya, bicara juga tidak terlalu cepat. Jadi seperti beda kalau bicara tidak terlalu cepat, jangan ditutup mulut, jangan tertutup mulutnya. Volume juga tidak keras karena ini juga menimbulkan rasa tidak nyaman karena recruitment. Kemudian kurangi suara di sekitar, jauhkan TV, radio atau kita yang cari ruangan yang sepi agar bisa yang bersangkutan bisa mendengar percakapan lebih jelas. Dalam menangani masalah gangguan dengar, kita selalu berpegang pada human link. Jadi jangan hanya lihat masalah di telinga saja, masalah hasil audiogramnya saja, kemudian diplot di komputer, wah ini paling cocok alat bantu dengarnya ini. Tapi juga pertimbangkan fisiologi yang terjadi pada audiogram ini. Jadi jangan hanya pilih alat yang sesuai dengan grafik audiogram. Kemudian yang penting juga tidak hanya menangani masalah gangguan dengar dari hasil audiogram, tapi juga secara keseluruhan kita tangani apa masalah yang dihadapi oleh pasien. Jadi we shouldn't treat the audiogram, but treat the whole person. Dengan edukasi, kemudian dengan coding, tidak hanya pada pasien presbikusis. Tapi biasanya saya selalu kalau menghadapi pasien presbikusis, saya minta anggota keluarganya ikut. Karena anggota keluarga ini yang penting justru. Bagaimana untuk dapat membantu presbikusis dalam anggota keluarga tersebut bisa mendengar komunikasi lebih baik. Jadi, intinya tidak hanya pasang alat sudah, tapi yang penting edukasi dan konseling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.